Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, jajaran Polsek Lubuk Kilangan, Polresta Padang menggelar kegiatan bakti religi dengan membersihkan tempat ibadah Masjid Ihsan Muhammadiyah Bandar Buatan Padang. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolsek Luki, Kompol Sosmetia, bersama dengan anggota berjumlah 15 personil. Kapolsek Luki Kompol Sosmedia menyampaikan kegiatan bakti religi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat, khususnya dalam menyambut Hari Bayangkara ke-79. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, para personel Polsek bersama pengurus masjid membersihkan area dalam dan luar masjid, seperti halaman, tempat wudhu, toilet, dan ruang ibadah utama, agar lebih nyaman digunakan oleh masyarakat. Kegiatan berlangsung lancar dan penuh semangat kekeluargaan. Masyarakat sekitar pun menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian Polri terhadap kebersihan serta kenyamanan tempat ibadah di lingkungan mereka. Dalam rangka HUT Polri yang ke-79 tanggal 1 Juli 2005, kita Polsek Lubuk Kilangan melaksanakan bakti religi, yaitu dengan cara bergotong royong di rumah-rumah ibadah. Yang kami laksanakan adalah di Masjid Ihsan Muhammadiyah. Di samping itu kami juga melaksanakan giat yang menjadi prioritas Bapak Kapolda, program Bapak Kapolda, sholat subuh berjamaah. Di setiap subuh kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan masyarakat seputaran Lubuk Kilangan. Kapolsek Luki berharap melalui kegiatan semacam ini dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polresta Padang, Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Barat, pemirsa, dalam semangat kebersamaan dan mengabdi kepada masyarakat, Polresta Bukit Tinggi hari ini menggelar kegiatan donor darah. Aksi mulia ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, sebuah momentum penting yang diperingati setiap tahun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara yang dipusatkan di Aula Mapolresta Bukit Tinggi ini mendapat antusiasme tinggi dari jajaran personil kepolisian serta masyarakat umum yang turut berpartisipasi. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polresta Bukit Tinggi terhadap kebutuhan darah di fasilitas kesehatan. Aksi donor darah ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan jiwa sosial di kalangan personil. Para peserta donor darah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan awal, termasuk pengecekan tekanan darah dan kadar hemoglobin, untuk memastikan mereka memenuhi syarat sebagai pendonor. Proses pengambilan darah dilakukan oleh tim medis profesional dari Palang Merah Indonesia setempat dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib, menunjukkan komitmen Polresta Bukit Tinggi dalam mendukung program kemanusiaan. Melalui kegiatan ini, Polresta Bukit Tinggi tidak hanya merayakan Hari Bayangkara ke-79 dengan semangat kekeluargaan, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Dan pemirsa, masih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polri berkunjung ke kediaman Warakawuri Nyonya Nani Muhammad Sanusi. Anjangsana ini merupakan tradisi menyambut Hari Bayangkara ke-79. Polri kembali melakukan anjangsana Selasa 17 Juni 2025.
Kali ini mereka berkunjung ke kediaman Warakawuri Nyonya Nani Muhammad Sanusi. Dia adalah istri Kapolri ke-10, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi. Tim Anjang Sana yang dipimpin oleh Brigjen Pol Putu Putra Sadana disambut langsung oleh Nyonya Nani Muhammad Sanusi di kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Dalam Anjang Sana yang berjalan 1,5 jam ini, Nyonya Nani Muhammad Sanusi bercerita banyak hal, terutama perjuangan suaminya, sosok almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi saat bertugas di kepolisian. Almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi merupakan lulusan Akabri Angkatan 1957. Saat menjadi anggota Bayangkara, berbagai jabatan strategis pernah dijabat, di antaranya Kapolda Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Jawa Tengah, hingga akhirnya 7 Juni 1986, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pelantiknya menjadi Kapolri ke-10. Ia menggantikan almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Sujarwo. Setelah 5 tahun menjabat menjadi Kapolri, pada 19 Februari 1991, almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi digantikan oleh almarhum Jenderal Polisi Kunarto untuk menjadi Kapolri ke-11. Hingga pada tanggal 26 Desember 2008, ia wafat dalam usia 73 tahun dan dimakamkan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Anjang Sana ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sanusi atas jasa-jasanya dalam memajukan institusi Polri pada masanya. Kegiatan Anjang Sana ini menjadi tradisi rutin yang dilakukan Polri, terutama saat menyambut Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Dan pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menunjukkan komitmen serius dalam mencetak SDM Polri presisi yang unggul dan profesional melalui lulusan-lulusan di tingkat Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82, Program Magister Angkatan ke-13, dan Doktor Ilmu Kepolisian dalam momentum wisuda yang digelar pada 17 Juni 2025 bertepat di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta. STIK Lemdiklat Polri menggelar wisuda 3 program pendidikan sekaligus, yakni Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82, Magister Angkatan 13, dan Dokter Ilmu Kepolisian. Kegiatan ini digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Turut hadir mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, didampingi oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dadang Hartanto, beserta perwakilan jajaran pejabat utama Mabes Polri dan segenap jajaran Sivitas Akademika STIK. Sebanyak 350 peserta mengikuti prosesi penutupan pendidikan dan upacara wisuda yang terdiri dari 305 peserta program Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82 Widya Wira Pratama, 37 peserta dari program Pasca Sarjana, dan 9 peserta program Doktoral S3 STIK tahun 2025. Dalam momentum ini, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri membacakan amanat Kapolri. Amanat tersebut menegaskan STIK Lemdiklat Polri tidak hanya menjaga standar akademik, namun pencetak lulusan berkarakter, bermoral, pembelajar, pejuang, dan pengabdi sesuai jati diri kepolisian yang menjunjung tinggi intelektualitas serta profesionalisme, pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan pelibatan aktif seluruh komponen, sinkronisasi kurikulum, dan pengembangan kelembagaan menuju transformasi STIK menjadi Universitas Kepolisian di masa depan. Dengan berbagai langkah strategis ini, STIK Lemdiklat Polri tidak hanya menjaga standar akademik, tetapi juga mewujudkan lulusan yang berkarakter, bermoral, pembelajar, pejuang, dan pengabdi sesuai dengan jati diri pendidikan tinggi ilmu kepolisian yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam amanat yang dibacakan oleh Wakapolri, Kapolri juga menyampaikan capaian luar biasa lulusan-lulusan STIK Lemdiklat Polri, baik di tingkat S1, S2, dan S3.
yang mana berhasil menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan dan memperoleh prestasi nilai akademik, skripsi, kesamaptaan jasmani, ketahanan mental, hingga gabungan komponen pendidikan. Tahun ini kita mencatat capaian luar biasa dengan jumlah total 351 wisudawan yang terdiri atas 305 wisudawan program studi S1 Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82 Widya Wira Pratama. Seluruhnya lulus dengan predikat cum laude. Berikutnya terdiri dari 37 wisudawan program Pasca Sarjana S2 Angkatan ke-13 dan 9 wisudawan program Pasca Sarjana S3. Atas nama pimpinan Polri, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan berprestasi. Antara lain, Bintang Widya Tanggon dan Bintang Widya Utama atas nama Tommy Bagus Bimantara. Bintang Widya Karya atas nama Hafiz Prasetya Akbar. Bintang Widya Tenggrinas atas nama I Komang Mahendra Deputra. Bintang Widya Cendekia atas nama Prima Andre Rinaldo Azhar. Lulusan terbaik S2 atas nama Febri Hermawan SIK dengan IPK 3,89 dan lulusan terbaik S3 atas nama Dr. Rinaldi Hastomo SIK MH dengan IPK 3,95. Wisuda ini menjadi momen penuh haru dan kebanggaan bagi para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu kepolisian. Tidak hanya sebagai seremonial, penutupan pendidikan ini juga menegaskan komitmen STIK dalam mencetak generasi Polri presisi yang berintegritas dan siap mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui penempatan dalam wilayah penugasannya. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.